Baik. Pertama-tama kita ucapkan tentunya puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini setelah 3 hari absen ya dari belajar bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Dan kita akan melanjutkan di sini percakapan yang ketiga ya. Di bab yang ketiga juga. Masih tentang asakan tempat tinggal. Baik. Baik. Al-Hiwar Tsalis, percakapan yang ketiga. Sudah siap belajar ya semuanya ya? Ikhwah, bagaimana? Siap, Ustaz. Baik, kita mulai. Undur wastami' wa'id. Lihatlah, dengarkanlah dan ulanglah seperti biasa. Ya, seperti biasa juga akan Anda bacakan sebanyak 2 kali. Lalu kita baca bersama-sama, baru kita bertukar dialog ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ayya khidmatin uridu ba'dal athas. Mada turidu li ghurfatin naum? Uridu sariron wasitaratan. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wasajjadatan. Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wasallajatan. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Oke. Anda bacakan lagi, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmatin uridu ba'dal asas. Mada turidu li ghurfatin naum? Uridu sariron wasitaratan. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wasajjadatan. Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wasallajatan. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Baik. Kita baca bersama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayya khidmatin. Ayya khidmatin. Baik. Anda dengar cuma satu peserta saja yang membuka suara. Ayo kita baca bersama-sama. Uridu ba'dal asas. Uridu ba'dal asas. Madza turidu li ghurfatin naum? Madza turidu li ghurfatil naum? Uridu sariron wasitaratan. Uridu sariron wasitaratan. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wasajjadatan. Uridu arikatan wasajjadatan. Wa madza turidu lil matbakh? Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wasallajatan. Uridu furnan wasallajatan. Wasallajatan gitu ya. Iya. Wa madza turidu lil hammam? Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Uridu sakhanan wa mir'atan.
Hal turidu syai'an akhar? Hal turidu syai'an akhar? Syukron, uridu musyahadatal asas. Syukron, uridu musyahadatal asas. asas. Tafaddal. Tafaddal. Oke. Silahkan Akhi Akbar Slamet dan Akhi Iwan, berhubung hanya 2 peserta pada malam hari ini, tidak mau apa, silahkan antum berdua bertukar dialog ya. Dimulai dengan Akhi Akbar Slamet terlebih dahulu. Bagai mustari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmah? Uridu ba'dal asas. Maza turidu li ghurfatil naum? Uridu sariron wasitaratan. Wa maza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wasajjadatan. Wa maza turidu lil matbakh? Uridu furnan wasalajatan. Wa maza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukron. Uridu musyahadatal asas. Tafaddal. Baik. Mumtaz, pembacaan antum berdua. Barakallahu fikuma. Kita akan jelaskan atau kita terjemahkan percakapan yang ketiga ini, insyaallah. Nah, di sini insyaallah kita akan menambah beberapa banyak kosakata ya, berhubung dengan perabotan soalnya, ya kan? Jadi mungkin di antara semua ada yang menemukan kata-kata yang baru antum dengar. Baik. Afwan. Ya, di sini. Nah, sebelum itu kita lihat di sini percakapannya antara mustari dan ba'i ya. Mustari dan ba'i. Mustari itu artinya pembeli ya. Pembeli. Sedangkan ba'i lawan katanya berarti apa? Penjual. Iya. Jadi memang latar tempatnya ini di ya, di toko perabotan seperti itu, antara mustari dan ba'i. Nah, dari situ assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, nggak perlu kita latih. Ayya khidmatin ini kita pernah dengar kan kata ayya ini, ya kan? Yang di kalimat sebelumnya itu apa ya? Fi ayyi daurin ya. Fi ayyi daurin, di lantai berapa, ya kan? Yang seperti ini di hiwaran kedua. Jadi itu. Nah, kita bertemu lagi di hiwaran ketiga. Yang Nabi bilang, ya kan? Itu kata itu overpower ya. Kenapa bisa overpower? Karena dia fleksibel dan banyak penggunaannya. Nah, kayak gini. Ayya khidmatin. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu lebih enak ya sesuai konteks. Khidmah itu pelayanan ya, artinya pelayanan, bantuan gitu kan. Ayya khidmatin ya, maksudnya ada yang bisa saya layani atau ada yang bisa saya bantu gitu. Dari penjual ya, perkataan dari seorang penjual. Nah, kita lihat di hiwaran kedua tadi, fi ayyi daurin, itu artinya ayu di situ artinya berapa ya kan. Nah, di sini apa ya kan, pelayanan apa, bantuan apa yang kamu ayya khidmatin, seperti itu. Jadi fleksibel ya. Kalau ditanya ayu ini artinya apa, tergantung konteks dari kalimat tersebut ya. Lalu khidmah ini artinya pelayanan ya, khidmah. Terus lagi uridu ba'dul asas. Uridu apa artinya? Kita sudah dapati di hiwar-hiwar sebelumnya. Uridu Menginginkan. Saya menginginkan. Iya betul. Lantas saya menginginkan atau saya ingin. Nggak apa. Ba'dul asas. Ba'dul artinya sebagian. Sebagian
perabotan ya. Asas ini artinya perabotan. Itu. Perabotan. Itu ini ya, bentuk jamaknya. Jadi perabotan-perabotan gitu kan. Untuk mufradnya nah, biasanya ditulisnya lama begini mufrad ya. Mufradnya itu usus. Itu. Usus. Asasun. Itu. Perabotan. Saya menginginkan beberapa perabotan ya, sebagian bisa bakdo ini ya atau beberapa. Lalu penjual bertanya, "Madza turidu li ghurfatin naum?" Apa yang kamu inginkan untuk ghurfatin naum? Tahu ya, apa artinya? Untuk kamar tidur. Kamar tidur, betul, Mumtaz. Ya. Insya Allah antum nama-nama ruangan familiar ya, atau sudah pernah mempelajarinya. Ghurfatin naum, kamar tidur. Nah, uridu sariron wasitarotan. Nah, kita masuk ke perabotan-perabotannya. Mungkin antum ada yang pernah baru dengar. Sariron itu artinya ranjang. Ya, untuk tempat tidur kan, dia butuh ranjang. Lalu sitarotan itu artinya hordeng. Apa itu? Hordeng. Gorden ya tulisannya. Gorden, yes. Atau semacam tirai seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini tuh hordeng ya. Itu kamar tidur ya. Lalu di sini bilang, "Wa madza turidu li ghurfatil julus?" Ghurfatil julus artinya apa? Tempat ruang duduk, Ustaz. Ruang duduk, betul. Entas. Apa yang kamu butuhkan untuk ruang duduk gitu kan? Biasanya ghurfatul julus bisa ruang duduk atau ruang tamu ya. Sama saja bisa. Nah, uridu arikatan wasajadatan. Saya menginginkan arikah. Arikah ini artinya sofa. Lalu sajadah. Ya, seperti itu. Atau bisa karpet. Sebenarnya bisa juga. Uridu arikatan wasajadatan. Wa madza turidu lil matbakh. Matbakh artinya apa? Dapur. Dapur, betul. Ya. Alhamdulillah antum sudah menguasai ya untuk kosakata nama-nama ruangan ya. Matbakh, dapur artinya. Uridu furnan wasallajatan. Furnan artinya oven. Furnan artinya oven. Sedangkan sallaja itu artinya kulkas. Ya. Nggak apa-apa ya untuk pertemuan kali ini atau hiwar yang ini memang banyak kosakatanya. Furnan wasallajatan. Oven dan kulkas. Seperti itu. Famada turidu lil hammam. Nah, apa lagi hammam kita sering dengar kan? Artinya kamar mandi. Apa yang kamu butuhkan untuk kamar mandi? Uridu sakhonan wa mir'atan. Sakhonan artinya pemanas. Pemanas air ya. Sakhonan artinya pemanas air. Wa mir'atan artinya apa? Cermin ya. Lihat di sini. Mir'ah ada juga mar'ah ya kan? Kalau mar'ah itu perempuan. Lihat di situ. Ada filosofi yang terjadi kan. Mar'ah artinya perempuan. Nah, mir'ah artinya cermin. Karena perempuan sering bercermin kan. Seperti itu. Beda. Jadi mar'ah perempuan. Kalau mir'ah itu cermin artinya. Lalu penjual ini bertanya lagi. Hal turidu syai'an akhar? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Syai'an itu sesuatu. Akhar artinya yang lain. Bedakan ya antara akhir dan akhor. Kalau akhor itu yang lain. Kalau akhir berarti yang terakhir. Itu. Jadi perbedaannya hanya di harokat saja. Akhir dan akhir. Lalu syukron uridu musyahadat al-athad. Terima kasih.
Saya ingin musyahadah apa artinya? Kita sudah dapati di percakapan sebelumnya. Menyaksikan apa? Kan atau melihat ya, bisa. Ya. Saya menginginkan melihat, saya ingin melihat perabotannya gitu, seperti itu. Nah, dari antum kan waktu pertemuan sebelumnya ada yang bertanya kan bedanya ada alif lam dan dengan tidak ada alif lam. Betul nggak? Ustaz. Nah, lihat di sini. Uridu musyahadatal athas, ya kan? Tapi lihat anartikannya bagaimana. Saya ingin melihat perabotannya, ya kan? Kenapa di situ ada alif lam, ya kan? Kita lihat di atas, kita udah tahu kan perabotannya itu tentu, bendanya itu tentu kan. Kita sudah bicarakan semuanya. Banyak di situ nama-nama perabotannya. Makanya di sini artikannya lebih enaknya uridu musyahadatal asas. Nah, itu fungsi alif lamnya. Mungkin kalau masih di awal-awal ya. Uridu musyahadah asasan, ya. Dari ini ya. Tapi nggak ada alif lamnya ini. Uridu musyahadata asasan. Tapi nggak bisa ya. Musyahadata asasin gitu. Afwan. Musyahadata asasin. Nah, lihat di sini nggak ada alif lam ya. Kalau di sini yang ini diartikannya saya ingin melihat sebuah perabotan-perabotan gitu. Jadi belum tentu ya. Tapi kalau di sini lihat ada alif lam ya. Tentu dong karena kita sudah bicarakan sebelumnya ya. Perabotannya. Nya ini kembali ke yang kita sudah bicarakan tadi, entah mir'atan atau sakhonan gitu kan. Nah, si pembeli ini ingin melihat barang-barang yang diinginkan tadi atau yang dibicarakan dengan penjual yang tadi dibicarakan gitu, seperti itu. Mafhum ya, kok? Mafhum Ustaz. Iya, seperti itu ya, penggunaan alif lam. Jadi intinya kalau ada alif lam berarti dia tentu barangnya atau sesuatunya. Kalau nggak ada alif lam ya, itu belum tentu, seperti itu. Lalu di sini penjual bilang tafadhol, silahkan gitu. Silahkan jika ada yang tanyakan sejauh ini. Ustaz, berarti tadi ini yang pakai alif lam ini yang sudah jelas tadi. Maksudnya barangnya ini. Terus yang tidak pakai alif lam itu yang belum jelas barangnya, Ustaz. Iya, misalkan antum mau datang ke suatu ini kan, suatu toko gitu, boleh deh perabotan atau sayur-sayuran atau buah-buahan gitu kan, atau apa enaknya ya, toko buku gitu kan. Antum bilang ke penjual bilang gini, uridu kitaban gitu, saya menginginkan sebuah buku, seperti itu. Sebenarnya kalau antum bilang uridu alkitab datang ke toko itu ya nggak ada masalah gitu kan. Cuman memang kalau kitaban itu artinya kan enaknya jadi sebuah buku. Kalau di bahasa Inggrisin baru jelas kayak I want a book. Ada apa di situ ada e-nya, sebuah buku gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bilang uridul kitab, alkitab, ada alif lamnya kan. I want the book. Seperti itu. Mafhum? Mafhum Ustaz. Jadi jangan dibawa pusing ya. Misalkan antum praktekkan bicara bahasa Arab ya, aduh ini pakai alif lam nggak ya gitu maksudnya. Kalau misalkan belum ini udah tentu atau belum ya, berarti nggak pakai alif lam dong gitu. Atau pakai alif lam ya, jadi nggak usah diambil pusing ya. Yang penting itu ininya, maksudnya susunan katanya. Selagi itu artinya benar, uridul kitab gitu, saya bikin sebuah buku, insya Allah yang antum diajak bicara itu paham ya. Gitu. Jadi jangan diambil pusing ya untuk pembahasan alif lam seperti ini. Baik, Ustaz. Ya.
Apalagi biasanya antum dapat tugas biasanya membuat cerita atau membuat karangan. Nah, biasanya anak-anak awal yang baru belajar bahasa Arab gitu kan, ini pakai alif lam atau enggak gitu kan biasanya pertanyaannya gitu kan. Sebenarnya enggak. Jangan terlalu dipusingkan masalah alif lam ini gitu. Gitu. Yang harus dipusingkan itu apa? Masalah harokat terakhir itu baru boleh dipusingkan. Misalkan uridu ba'dul asas. Ini harokat terakhirnya asasu, asasi, atau asasa gitu. Nah, baru misalkan antum disuruh buat karangan, baru itu yang harus ditanyakan. Tapi kalau masalah, ini ada alif lamnya nggak ya gitu. Ini pakai alif lam nggak ya? Ini tentu nggak ya? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, tadi syai'in akhir tadi apa artinya Ustaz? Syai'an akhor artinya sesuatu yang lain. Ya. Akhor ini artinya yang lain ya. Akhor. Berbeda ya. Berbeda dengan akhir. Lihatin, katanya sama kan? Tapi harusnya berbeda. Lihat, ini akhor, sini akhir. Kalau akhor itu yang lain, kalau akhir yang terakhir. Nah, kalau syai'annya sendiri artinya sesuatu. Seperti itu. Mafhum? Baik. Maaf Ustaz. Ya, baik. Lagi? Baik, kita lanjut ke mufradat ya. Nah, di sini mungkin yang tadi masih belum menghafal banget untuk kosakata-kosakata yang baru didengarnya, kita biar lebih melekat lagi di otak untuk artiannya. Al-mufradat. Nah, kita akan berarti berucap lagi. Matbakun. Matbahun. Gurfatu naumin. Ghurfatun naumin. Ghurfatun naumin. Iya. Lihat di sini ya. Ana ingin beritahu sebentar aja. Lihat di sini nama-nama gurfanya. Gurfatun naum, gurfatul julus. Ya kan? Ada alif lamnya di situ. Nah, kita lihat di sini di bagian mufradatnya. Nggak ada kan? Gurfatun naumin. Nah, enaknya kita artikannya apa? Sebuah kamar tidur. Seperti itu. Gurfatun naumin. Kan nggak ada alif lam kan? Apakah tidak ada alif lam merubah artinya menjadi rancu untuk yang kita ajak bicara? Enggak sama sekali kan? Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kita lanjut. Gurfatu julusin. Ghurfatun julusin. Ya. Asasun. Asasun. Sitarotun. Sitaratun. Arikatun. Arikatun. Sajjadatun. Sajjadatun. Sarirun. Sarirun. Thallajatun. Sallajatun. Ya. Sakhonun. Sakhon. Furnun. Furnun. Mir'atun. Mir'atun. Al-ba'i'u. Al-ba'i'u. Al-mushtari. Mushtari. Kalau misalkan antum ada yang tanya, dari tadi kita bacanya un kan, matbakhun, asasun, sitarotun, lalu sampai furnun, mir'atun. Nah, tiba-tiba ana bilang al-ba'i'u gitu. Lalu antum bertanya, kenapa enggak al-ba'i'un Ustaz gitu? Karena di situ ada alif lamnya. Ya kan? Kalau ada alif lamnya, haram dia tanwin. Enggak boleh. Makanya ana baca al-ba'i'u. Ini juga mir'atun, kalau kita tambah alif lam, al-mir'atu. Ya. Seperti itu. Lalu yang penting lagi yaitu ana bacakan dengan domah, selalu domah.
Karena apa? Memang dalam bahasa Arab asal kata itu doma ya. Kalau nggak ada apapun itu, misalnya di awal kata seperti ini kan, sita rotun. Jangan jangan sampai antum tiba-tiba disuruh membaca, tiba-tiba sita rotan. Nah, antum akan ditanya, kenapa sita rotan? Kenapa fathah? Apa alasannya? Juga sita rotin. Nanti antum akan dituntut alasannya apa? Kenapa sita rotin? Yang benar baru sita rotun. Kalau antum ditanya alasannya apa, baru antum bisa jawab. Karena memang asal kata bahasa Arab itu domah dan juga dia di awal kata dan tidak kemasukan apapun itu. Seperti itu. Baik, untuk masalah pengertian ada yang ingin tanyakan? Ini Ustaz, apakah ini yang masalah ruang ini Ustaz, apakah satu asal katanya begini memang Ustaz, atau kenapa di akhirnya di kasro Ustaz? Oh iya, Kan biasa. betul, bagus pertanyaannya. Itu namanya mudof ilai ya. Ini di bagian mufradat ini ada mudof ilai. Mudof kita pembahasannya aja langsung ya. Pembahasannya itu namanya idofah. Idofah itu artinya menambahkan. Ini juga ya untuk yang kamar tidur ya. Di sini ada dua kata kan, betul nggak? Itu. Ada dua kata yaitu gurfa dan naum. 1, 2. Ini juga gurfatu julusin. Dan ketika kita pisah itu bisa berdiri sendiri ya kan. Naum itu artinya tidur, julus artinya duduk. Ya. Nah, gurfa dan naum ingin kita gabungkan ya kan. Kita mau membentuk kata kamar tidur. Yaitu dengan kalimat dengan kata gurfa ruang dan kata tidur gurfatun naumin ya. Dan ini dalam ilmu nahwu idofa ini yang Anda bilang, ini pembahasan ilmunya ya, kaidahnya namanya kaidah idofah, mudof ilai. Kata keduanya harus kasroh atau majrur ya kan, harus ya. Gurfatun naumin atau kalau ada alif lam gurfatun naumi, gurfatul julusi ya. Misalkan antum mau menggabungkan apa? Di sini ya, kita gabungkan ini deh. Coba Akhi Akbar Samad gabungkan kata Sitaroh dan Arika. Ini walaupun artinya rancu ya, hordeng sofa. Tapi coba digabungkan. Sitarotu arikatin. Iya, betul. Kata keduanya kasroh. Coba Akhi Iwan yang dua kata ini. Yang Sajadah dan sarir. Sajadatu sariri. Rin. Sariri pakai tanwin tadi. Iya, kan nggak ada alif lamnya. Ya seperti itu ya. Jadi idofa itu simple ya. Untuk kaidah itu, jadi ada dua kata dalam bahasa Arab yang ingin kita gabungkan. Sebenarnya nggak menentu dua sih, 3 pun bisa, bahkan sampai 4 itu kan. Tapi intinya penggabungan kata dalam bahasa Arab. Nah, setelahnya itu harus kasroh. Seperti itu. Antum mau bilang apa? Misalkan lapangan ya. Lapangan desa. Mal'abul Qaryati. Seperti itu. Jadi ada kata lapangan, ada kata desa. Kita mau bilang ini lapangannya punya desa. Mal'abul Qaryati. Ya. Itu juga salah satu faidah idofa ya. Untuk kepunyaan. Lalu untuk fungsi ya. Seperti ini kan fungsi kan. Ghurfatun naumin. Ruangan yang fungsinya untuk tidur. Ghurfatul julus. Ruangan yang ruangan yang fungsinya untuk duduk-duduk atau ya duduk-duduk ya. Tapi bisa diartikan juga dengan ruang tamu seperti itu. Ya kan, apakah ada pertanyaan lagi? Mafhum ya yang tadi bertanya ya?
Maaf Ustaz. Ya. Itu mudhof ilaih. Nanti insya Allah akan kita senggol lagi mudhof ilaih jika kita ketemu dengan kaidah yang seperti itu. Baik, mungkin kita masuk ke latihannya di sini. Nah, ini kita lewati saja latihan seperti ini. Ya, cukup gampang ya. Hanya mencocokkan, dan mencocokkannya itu pengetahuan sesuai apa? Mengandalkan pengetahuan kita kosakata sebelumnya gitu kan. Bagi yang tadrib 2, asyir ila surah alati tasma'u ismaha. Jadi misalnya Ana bilang gurfatul julus, antum tunjuk tuh yang mana gambarnya gitu kan. Itu kan gampang kan. Seperti itu. Ini sudah kita bahas. Mufarat idhofiyah. Kita baca yang ini ya. Tadrib ar-rabi. Ya kan? Tadrib ar-rabi tabadali su'al wal jawab ma'a zamili kama fil mithal. Kita lihat soalnya dulu situ. Gurfatun naum dan sitarotan. Kita masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sitarotan. Seperti biasa, kita garis bawahi yang berubah, yang harus dirubah. Seperti itu. Coba silakan nomor 1, Akhi Akbar Slamet. Madza turidu turidul matbakh? Lil. Uridu. Ada apa ya di situ? Madza turidu lil matbakh? Mumtaz. Uridu salajatan. Baik, bagus. Nomor 2 ke kiri ya, Akhi Iwan. Ustaz. Madza turidu fil hammam? Uridu sakhonan. Iya, Mumtaz. Lanjut lagi Akhi Akbar Slamet lagi. Madza turidu li ghurfatil julusin? Uridu arikatan. Li ghurfatil julusi ya, ada alif lam di situ ya. Ghurfatil julus. Nah. Iya. Lanjut lagi Akhi Iwan. Maza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariron. Iya, betul. Lanjut lagi. Madza turidu li ghurfatil julus? Uridu sajjadata. Uridu sajjadah. Ya, bagus. Yang terakhir Akhi Iwan. Maza turidu lil matbakh? Uridu furnan. Baik, alhamdulillah. Soalnya antum paham ya latihan yang ini. Kita lanjut lagi sambil membahas sedikit-sedikit baik yang sudah kita bahas ya situ ya. Nah, alhamdulillah kita sebentar lagi akan masuk ke bab 4. Nah, kita lihat mulakhos at-taraqibnya. Ringkasan dari susunan kata apa sih yang kita dapati gitu kan, susunan kata apa saja. Banyak tuh, ada 8. Tuh. Silakan antum baca-baca di situ ya. Fahmul masmu tentu kita lewati pemahaman pendengaran. Al-kalam boleh kita bahas jika memang berkaitan dengan hiwar yang baru kita bahas. Yang ini ya. Yang terutama adalah antum bisa mempraktekkan atau berucap bahasa Arab ya. Coba di sini kita lihat. Gampang ini insya Allah. Coba dari soal wal jawab ma'azami kama fil misal. Ya. Sitarotan madza turid? Uridu sitarotan. Coba silakan. Akhi Akbar Selamat. Yang nomor 1. Masih yang sitarotan. Yang arika ya. Soal arikatan. Iya. Yang alarika. Madza turid? Uridul arikatan.
Uridul Arika. arika tanata. Al-arikata atau al-arikatan? Al-arikata. Iya, betul. Ada apa ya di situ? Alif lam. Iya, betul. Silahkan akhi. Langsung. Iya. Akhi Iwan. Baik, Ustaz. Maza turidu furnan. Entas. Lanjut lagi. Akhi Akbar Hamad. Maza turid? Uridu sakhonan. Bagus. Lanjut akhi Iwan lagi. Maza uridu sajjadatan. Lanjut akhi Akbar Selamat. Maza turid? Uridu mir'atan. Baik. Lanjut akhi Ikhwan akhi Iwan. Maza uridu salajatan. Ya itu tasjidnya itu di lam ya, yang benar ya. Salajah Iya, gitu. tasjidnya ini dibaca juga, Ustaz. Salah peletakan tasjidnya itu. Harusnya Oh, di lam ya. bingung saya. Iya. Apa? Coba diulang. Maza uridu salajatan. Iya. Bagus. Lanjut akhi Akbar Selamat lagi. Maza turid? Uridu sariron. Iya. Akhi Iwan lagi. Maza uridu sitaratan. Iya. Tuntas. Ya, walaupun katanya sederhana ya, nasihat ana untuk antum, jangan sampai malas untuk mengucapkan walaupun kata tersebut juga sedikit atau kita sudah tahu artinya ya, atau kita ulang-ulang terus itu kan, jangan sampai malas gitu kan. Nah ini bukan bahasa Arab saja ya, untuk belajar bahasa gitu kan, semua entah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang gitu kan, itu cara paling ampuh adalah mengulang-ulang gitu kan. Walaupun antum bisa biasanya cuma pakai sukron atau jazakumullah khairon gitu kan, jangan remehkan itu semua ya. Nah, Ustaz. Baik, kita lanjut saja. Al-Qiraah tidak perlu kita bahas ya. Membaca, latihan membaca kita sudah praktekkan di hiwarnya ya. Karena di situ pun diambil dari kosakata-kosakatanya kan, terus sako baitun. Jadi kita latih saja. Kalau kitabah tidak mungkin kita bahas di sini. Antum yang mau memperbagus tulisan khot bahasa Arabnya silakan. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke Al-Wahda Ar-Rabi'ah. Al-Haya Al-Yaumiyah. Kehidupan sehari-hari. Al-Haya Al-Yaumiyah. Kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita bisa masuk ke bab 4 ya. Silakan jika ada yang tanyakan. Nah, Ustaz. Mafhum ya materi hari ini ya. Maaf, Ustaz. Alhamdulillah.